Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Irawan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil daripada kerja praktek yang berjudul Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa. Langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama ada alasan kerja praktek. Alasan saya memilih kantor Desa Lemah Mukti karena saya ingin mengetahui cara kerja di kantor Desa Lemah Mukti itu seperti apa, dan ingin mengetahui sumber pendapatan asli desa berasal dari mana saja, dan ingin mengetahui cara mengelola pendapatan asli desa. Selanjutnya ada latar belakang sejarah perusahaan. Desa Lemah Mukti merupakan salah satu desa dari Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, bagian utara, yang beralamatkan di Dusun Kerajaan 1, RT RW 010-005, yang didirikan pada tahun 1974. Desa Lemah Mukti merupakan desa yang baru terbentuk berasal dari pemekaran Desa Lemah Abang. Pada tahun 1974, Desa Lemah Abang terjadi pemekaran menjadi Desa Lemah Mukti. Desa Lemah Mukti dengan luas 445 hektar yang terdiri dari 5 dusun dengan 6 rukun warga dan 12 rukun tetangga, dengan memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut. Sebelah utara Desa Purwajaya, Kecamatan Tempuran; sebelah selatan Desa Lemah Abang, Kecamatan Lemah Abang; sebelah timur Desa Pulau Kelapa, Kecamatan Lemah Abang; sebelah barat Desa Pulau Sari, Kecamatan Telagasari. Selanjutnya ada gambaran umum perusahaan. Nama instansi Desa Lemah Mukti, tanggal berdiri 1974, alamat Jalan Raya Bebawangan, nomor 115, kode pos 41383. Jenis perusahaan instansi pemerintah, jumlah karyawan 43 orang, email desalemahmukti@gmail.com. Desa Lemah Mukti mempunyai visi tandang bidang pertentang ngaronjatkeun kaharjaan sadaya rakyat Lemah Mukti. Misi terwujudnya masyarakat desa yang maju, sejahtera, tentram, adil, dan makmur. Optimalisasi pemerintah desa. Selanjutnya tinjauan pustaka. Pengertian manajemen. Menurut Dr. Randes, HSP Malayu Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Chandra Wijaya dan Muhammad Rifai 2016, manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Dalam hal mengatur akan timbul masalah, problem, proses, dan pertanyaan tentang apa yang diatur, siapa yang mengatur, mengapa harus diatur, dan apa tujuan pengaturan tersebut. Manajemen juga menganalisa, menetapkan tujuan atau sasaran, serta mendeterminasi tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban secara baik, efektif, dan efisien. Manajemen hakikatnya adalah pencapaian tujuan melalui kegiatan menggerakkan orang lain. Kemampuan menggerakkan orang lain inilah yang menjadi kunci kesuksesan pihak manajemen. Dalam manajemen diperlukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, hubungan antara unsur manajemen harus sejalan karena merupakan satu kesatuan. Ian Hanif, Jawangga, 2019. Selanjutnya ada pengertian manajemen keuangan. Menurut Kasmir, manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana untuk membiayai usahanya, mengelola dana tersebut sehingga tujuan perusahaan tercapai, dan pengelolaan aset yang dimiliki secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen keuangan menurut Dadang Prasetyo Jatmiko bahwa tujuan manajemen keuangan yaitu memaksimalkan keuntungan dan memaksimalkan kekayaan. Fungsi manajemen keuangan. Menurut Sutrisno, fungsi manajemen keuangan terdiri dari 3 keputusan utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan. Yang pertama, keputusan investasi; yang kedua, keputusan pendanaan; yang ketiga, keputusan dividen. Masing-masing keputusan harus berorientasi pada pencapaian tujuan perusahaan. Kombinasi dari ketiganya akan memaksimumkan nilai perusahaan. Selanjutnya ada pengertian PADES. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa, berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala lokal desa.
Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. PADES juga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pembangunan dan pengelolaan desa. Maka dari itu, optimalisasi pendapatan asli desa sangatlah penting. Apabila PADES dapat ditingkatkan, maka desa tersebut juga akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut, sehingga dapat terwujud desa yang mandiri guna memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas-fasilitas umum di desa. Konsep pemerintah desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Konsep pendapatan asli desa. Menurut pasal 12 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut. Yang pertama, kelompok pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 huruf A terdiri atas jenis A. Hasil usaha, B. Hasil aset, C. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lain. Yang kedua, hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A antara lain bagi hasil BUM desa. Yang ketiga, hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B antara lain tanah, kas desa, tambatan, perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Yang keempat, swadaya. Partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa. Yang terakhir, pendapatan asli desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D antara lain hasil pungutan desa. Selanjutnya, sumber-sumber pendapatan asli desa lemah bukti. Sumber pendapatan desa adalah suatu yang diterima desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa. Sumber pendapatan asli desa ini timbul karena tradisi, pembagian dari pemerintah kabupaten, dan berdasarkan arus pelaksanaan tugas, pembantuan, pinjaman, dan dari pihak ketiga. Pendapatan asli desa lemah bukti yang dikelola berasal dari yang pertama tanah bengkok, hasil BUMDes, dan yang ketiga iuran rumah tangga desa. Pengelolaan pendapatan asli desa lemah bukti. Pengelolaan pendapatan asli desa tahun 2020 yang merupakan hasil dari musyawarah antara BPD dan tokoh masyarakat, maka pendapatan asli desa digunakan untuk yang pertama tunjangan perangkat desa dan aparatur desa, yang kedua pemulihan ATK, yang ketiga dana sosial, dan yang keempat pembangunan. Tujuan yang pertama menambah pengetahuan dan pengalaman baru di dunia kerja, yang kedua memenuhi mata kuliah kerja praktek, yang ketiga mengetahui pengelolaan pendapatan asli desa di desa lemah bukti, yang keempat mengetahui sumber penggunaan dana pendapatan asli desa di desa lemah bukti. Metode menggunakan metode wawancara dengan narasumber tersebut. Selain itu juga menggunakan library research, yaitu mengumpulkan beberapa data dari sumber internet. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menggunakan penelitian kualitatif atau penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Selanjutnya, tugas-tugas yang dilakukan. Adapun pekerjaan yang dilakukan selama kerja praktek yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan 31 Mei 2021 dan dilaksanakan selama hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, adalah membuat surat-surat dan juga belajar mengoperasikan aplikasi SysGDS. Uraian pelaksanaan KP. Tugas utama membuat surat-surat keterangan, diantaranya surat keterangan desa, surat keterangan usaha, surat keterangan tidak mampu, surat kuasa, surat tumpang nikah, surat garapan, dan juga surat hutang dan piutang. Tugas pendukung yang pertama mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa atau di SysGDS, belajar menginput data laporan keuangan, mengikuti kegiatan mingguan desa, mengikuti kegiatan musrenbang kecamatan. Adapun permasalahan yang saya dapatkan di kantor Kepala Desa Lemah Bukti, yaitu dari kegiatan peneliti lakukan bisa dilihat bahwa sumber pendapatan asli desa Lemah Bukti, Kecamatan Lemah Abang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Padahal, Desa Lama Mukti mempunyai potensi yang dapat menghasilkan pendapatan di antara pendapatan yang bersumber dari tanah bengkok, pendapatan yang bersumber dari hasil usaha BUMDes, pendapatan yang bersumber dari iuran rumah tangga desa. Tetapi, Desa Lama Mukti Kecamatan Lembah Abang ini pendapatan asli desa tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Hasil tanah bengkok, hasil BUMDes, dan hasil iuran rumah tangga desa yang didapat tidak maksimal. Adapun solusi dari saya yaitu dapat dilihat dari potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Lama Mukti. Seharusnya Desa Lama Mukti bisa lebih memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Lama Mukti guna untuk menghasilkan pendapatan yang maksimal dengan cara mengelola potensi-potensi yang ada di Desa Lama Mukti. Kesimpulan, selama kerja praktek berlangsung, tugas utama dan tugas pendukung yang saya lakukan yaitu membuat surat-surat keterangan seperti surat keterangan desa, surat keterangan usaha, surat keterangan tidak mampu, surat kuasa, surat tumpang nikah, surat garapan, dan juga surat hutang dan piutang. Adapun tugas pendukung yang saya lakukan yaitu mengoperasikan aplikasi Sikedes, belajar menginput data laporan keuangan ke dalam aplikasi Sikedes, mengikuti kegiatan mingguan desa, dan juga mengikuti kegiatan musrenbang kecamatan. Saran, setelah kurang lebih selama 3 bulan kerja praktek melakukan penelitian, pengamatan, dan wawancara selama kerja praktek pada instansi pemerintah Desa Lama Mukti, peserta kerja praktek memberi saran untuk Desa Lama Mukti. Yang pertama, Desa Lama Mukti harus bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Desa Lama Mukti guna untuk menghasilkan pendapatan yang maksimal. Yang kedua, kasih pelayanan dan staf pelayanan harus berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Desa Lama Mukti. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.